Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua diberikan banyak karunia, ya, limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir di ruang ini dengan keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara wisuda ahli madya dan sarjana yang ke-6 di Stikes Bakti Nusantara. Saya berterima kasih Ibu Ketua dan Oma Yeti yang sudah mengundang kami untuk hadir di acara ini, berbagi kebahagiaan dan tadi bisa menyelami satu persatu para wisudawan-wisudawati, dan alhamdulillah bisa hadir setelah 2 tahun ya. Jadi terakhir hadir di wisuda Stikes Baktara itu tahun 2022. 2023 kami skip, dan alhamdulillah tahun ini bisa bertemu kembali dan berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pasca pandemi Covid yang kita alami kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, kita melihat ada peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kesehatan. Kita bisa lihat dari hasil survei sosial lain, kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Jadi sumber daya manusia itu Bapak Ibu tidak hanya dilihat dari kualitas pendidikan saja, namun juga SDM itu kita bisa lihat atau ukur dari kualitas hidup seseorang atau kualitas kesehatan seseorang. Jadi jangan pernah berharap melihat Indonesia menjadi negara maju, melihat Indonesia mencapai Indonesia emas di tahun 2045 kalau tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya tidak berkualitas. Jadi kata kuncinya, kesehatan dan pendidikan itu penting untuk kita tingkatkan. Jadi di sini kita memahami bahwa perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kesehatan seperti Stikes Baktara memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Nusantara Gorontalo yang dalam hal ini telah membantu tugas pemerintah dalam menyediakan kesempatan atau akses pendidikan tinggi kepada masyarakat Gorontalo di bidang kesehatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Stikes Bakti Nusantara Gorontalo beserta seluruh jajarannya yang sudah mendidik anak-anak kita sehingga mereka kemudian sekarang siap terjun ke masyarakat. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya juga ingin mengucapkan selamat. Hari ini kalian sudah resmi menjadi ahli madya RMIK, resmi menjadi sarjana gizi, dan kalian siap untuk memenuhi janji kalian tadi, yaitu mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalian tadi berjanji ya, mengabdikan diri. Nah ini kata kunci yang harus kalian pahami, bahwa bekerja nanti ketika kalian nanti terjun ke masyarakat, bekerja sesuai dengan profesi masing-masing, motifnya itu bukan hanya motif ekonomi, motif mencari nafkah, tapi di sana ada nilai-nilai pengabdian yang mulia, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa, dan pengabdian kepada negara. Dan ini harus kalian pahami karena kalian punya peran yang sangat vital. Bagi ahli madya RMIK, kalian adalah tulang punggung sistem informasi kesehatan. Peran kalian sangat penting dalam pengelolaan data kesehatan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan medis dan kebijakan kesehatan. Di samping itu, kalian juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjamin kerahasiaan, keamanan, dan integritas informasi pasien. Kalian menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan profesi rekam medik. Yang pertama, ada transformasi digital, dan ini terjadi di semua bidang, termasuk bidang kesehatan. Kalian tentu saja harus mulai familiar dengan sistem informasi rekam medik elektronik ya, dan sistem yang berbasis cloud ya. Ini salah satu kemajuan dan hampir semua bidang termasuk kalian
di rekam medik ini hadapi. Kemudian juga kalian harus terampil dengan perkembangan teknologi karena ada kebutuhan akan tenaga terampil di bidang analisis big data, analitik kesehatan, artificial intelligence di bidang rekam medik ya. Tadi saya dengan Bu Ketua diskusi bincang-bincang soal artificial intelligence yang sekarang dengan mudahnya kita dapatkan karena masuk menjadi salah satu kontak kita di WhatsApp, Meta AI. Itu salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menandakan bahwa transformasi digital betul-betul sudah masuk ke kehidupan kita. Apalagi kaitannya sangat erat dengan peran kalian di rekam medik. Oleh karena itu teruslah belajar teman-teman, jangan pernah berhenti belajar, jadilah pembelajar sepanjang hayat karena perkembangan teknologi informasi kesehatan terus meningkat. Untuk rekan-rekan sarjana gizi, ini juga penting kalian pahami bahwa gizi ini adalah salah satu aspek fundamental dalam kesehatan masyarakat. Peran ahli gizi sangat penting dalam mencegah dan mengatasi masalah gizi seperti obesitas, ya, penyakit tidak menular, dan yang tidak kalah penting stunting, teman-teman. Di Gorontalo ini data yang saya baca, ya, tingkat atau prevalensi stunting kita ini masih di atas rata-rata nasional. Jadi ini saya rasa kalian punya peran, punya tanggung jawab untuk mempromosikan kesehatan, setidaknya melalui edukasi terkait gizi atau nutrisi kepada masyarakat. Peluang dan perkembangan profesinya juga sangat besar teman-teman ya. Di dunia gizi sekarang ada personalisasi diet berbasis genetik ya. Kemudian ada teknologi pangan, sustainable nutrition, yang kesemuanya itu harus teman-teman tingkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Kemudian juga tenaga gizi kebutuhannya meningkat di berbagai sektor, tidak hanya di rumah sakit, namun juga sudah di industri, jadi lebih luas ya ruang lingkup pekerjaannya. Kemudian di penelitian juga, di kesehatan masyarakat, termasuk di teknologi informasi ya. Jadi sekarang ada tuh yang namanya konsultasi gizi daring tuh teman-teman. Jadi dunia digital pun sekarang sudah bisa dirambah oleh teman-teman sarjana gizi. Saya berharap kalian juga bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu ke jenjang S2 atau mungkin mengambil profesi dietitian ya, untuk menjadi tenaga profesional dalam menyelenggarakan pelayanan gizi, baik itu gizi klinik, gizi masyarakat ataupun manajemen penyelenggaraan makanan. Kalian adalah agen perubahan dalam mendukung program nasional seperti perbaikan gizi dan pengentasan stunting. Jadi jangan pernah berhenti belajar juga, tingkatkan terus kompetensi kalian. Peluang kerja saya yakin akan semakin terbuka kalau kalian betul-betul meningkatkan kompetensi. Dan jangan pernah menutup kesempatan, karena tadi ruang lingkup gizi ini sangat luas teman-teman ya. Jadi kalau saya jangan pilih-pilih pekerjaan, semua profesi yang berkaitan dengan gizi itu harus diterima dan kita harus beradaptasi. Sesuai tadi pesannya Ibu Ketua, beradaptasilah. Di wisuda 2 tahun lalu saya menceritakan di rumah saya, ini saya ceritakan kembali di wisuda sekarang, wisuda ke-6. Di rumah saya itu ada 2 orang sarjana gizi. Kakak saya 2 orang itu latar belakang pendidikannya gizi. Tapi pekerjaannya sekarang itu bertolak belakang sama sekali. Satu orang lanjut ya menjadi ahli gizi, dia bahkan pernah menjadi kepala instalasi gizi di Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Tapi yang satu lagi, kakak saya yang ketiga, dia bekerja sebagai ASN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama seperti saya, tapi mengurus tata laksana atau organisasi. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan gizi lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata sarjana gizi pun kalau kemudian tantangan atau tuntutan kerjanya menuntut bahwa dia tidak lagi berkaitan dengan gizi, itu tetap bisa survive. Karena di keluarga saya membuktikan 2 sarjana gizi, satu lanjut dengan profesi dietitiannya, jadi seorang pakar di bidang gizi, namun satu lagi kemudian beralih bidang. Jadi sekarang pekerjaan tidak menentukan ya latar belakang pendidikan. Semua orang bisa menjadi apa saja ketika kemudian mereka
membuka peluang atau membuka kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru dalam hidupnya. Jadi pesan saya, tingkatkan terus kompetensi, dan kompetensi itu kan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Saya yakin di Stikes Baktara selama kalian kuliah, kalian sudah mendapatkan pengetahuan, kalian sudah mendapatkan keterampilan teknis, hard skill, dan yang tinggal kalian perkuat adalah bagaimana penguasaan soft skill, penguasaan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan kreativitas, kemampuan leadership, kemampuan bekerja dalam tim. Itu semua harus kalian perkuat, karena saya yakin walaupun tadi Ibu Ketua sampaikan bahwa alumni Stikes Baktara tidak sulit mencari pekerjaan, tapi yakinlah untuk bisa survive dan mungkin meningkat kapasitas atau promosi dalam pekerjaan itu dibutuhkan penguasaan soft skill yang hebat. Jadi jangan pernah menganggap remeh penguasaan soft skill, karena yakinlah untuk bisa survive, untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan bisa kompetitif dibutuhkan daya belajar dan soft skill yang kuat. Dan yang terakhir, tadi Ibu Ketua berpesan, integritas dan rendah hati itu merupakan bagian dari karakter. Jadi bangunlah karakter-karakter yang positif. Dan 3 hal ini teman-teman, pengetahuan, karakter, dan keterampilan itu bisa diasah selama kalian menganut atau mengadopsi yang namanya mindset terbuka, mindset tumbuh atau growth mindset. Yakin bahwa semua hal bisa dipelajari, bisa ditingkatkan, bisa diubah dengan kedisiplinan dan kerja keras. Kepada Ibu Ketua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerja keras Ibu beserta jajarannya mendidik anak-anak kita. Banyak hal yang mesti kita lakukan. Tanggal 5 yang lalu saya sudah berkunjung ke kampus dan memberikan penguatan kepada Ibu dan seluruh jajaran bagaimana mengelola kampus dengan baik, dengan prinsip-prinsip good university governance. Dan saya janji masih datang 1 kali lagi, kita akan bicara. Kemarin itu baru mengelola kampusnya, belum kita berbicara tentang IKU dan target-target terkait tridharma lainnya. Nanti kita akan cari waktu lagi Ibu Ketua. Dan terima kasih juga bulan lalu sudah ikut kami ke Bandung ya, melihat dan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi unggul di sana, dengan Gunadarma, Pamulang, dengan Telkom, Itenas, Maranatha, Parahyangan. Itu perguruan tinggi hebat di Indonesia. Ibu Ketua sudah kunjungi, sudah lihat bagaimana mereka bekerja, bahkan sudah tanda tangan kerjasama. Jadi tolong di follow up ya, hal-hal baik yang kita pelajari kemarin di perguruan tinggi unggul untuk diterapkan di Stikes Baktara, supaya perguruan tinggi ini juga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul, tidak hanya di Gorontalo, namun juga kita berharap perguruan tinggi ini bisa maju di Indonesia Timur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, tadi teman-teman saya dengarkan salah satu berjanjinya itu ini Bu, setia dan berbakti pada alma mater. Jadi jangan cuma sekedar janji, buktikan janji kalian dengan berpartisipasi pada tracer study. Tahun depan kalian akan dihubungi oleh kampus, jadi tolong Pak Wakil Ketua 3, semua alumni yang hari ini di wisuda itu tetap terpantau pergerakannya supaya bisa dikirimkan kuesioner tracer study. Dan tanggung jawab teman-teman wisudawan-wisudawati adalah mengisi kuesioner tracer study dengan data yang valid ya, terkait di mana kalian bekerja, berapa tingkat penghasilan kalian, apakah kalian lanjut kuliah atau tidak, ataukah kalian bekerja freelance atau membuka usaha. Itu semua kita butuhkan. Dan tadi kalian sudah berjanji tadi setia dan berbakti pada alma mater. Jadi buktikan kesetiaan dan bakti kalian dengan berpartisipasi secara aktif pada tracer study tahun depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat atas kelulusan kalian. Kepada orang tua juga terima kasih dan selamat. Dan saya yakin tidak ada yang lebih berbahagia hari ini dibandingkan kebahagiaan orang tua melihat anak-anaknya di wisuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.